Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, anggota DPD RI Provinsi Jawa Timur sekaligus narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Dr. Lia Istifhama, SOS, SHI, SOSI, MEI. Yang kami hormati, Direktur Eksekutif Pemuda Parlemen Indonesia, Bapak Saripudin ST. Yang kami hormati, Pimpinan Ketua Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif, Bapak Agus Muhammad Faturezi, SPD, MPD. Yang kami hormati, Sekretaris Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Bapak Ali Herdiansyah, serta yang kami banggakan, seluruh peserta webinar nasional Ngabuburit bareng Senator yang telah hadir pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada sore hari ini kita semua dapat berkumpul secara daring dalam acara webinar nasional Ngabuburit bareng Senator, membangun ekosistem kreatif dari daerah. Tak kenal maka ta'aruf, perkenalkan saya Kiki Ahmad Fauzi, selaku MC dan moderator yang akan mendampingi teman-teman selama bersama dengan Ibu Dr. Lia Istifhama selama proses webinar berlangsung. Baik teman-teman, tanpa perlu berlama-lama, kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya, yakni akan ada sambutan dari Pimpinan Ketua Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif, Bapak Agus Muhammad Faturozi, SPD MPD, yang akan diwakili oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif, Bapak Ali Herdiansyah. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Pak Ali. Suara saya apakah terdengar dengan jelas? Dengar Pak Ali, Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Mas Kiki sebagai moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya selaku Sekretaris Jenderal, maaf, selaku Sekretaris Direktorat dari Ekonomi Kreatif, yang dimana saya mewakili Gus Fatur selaku Kadirjen Ekonomi Kreatif karena beliau berhalangan hadir karena ada acara visitasi di pondoknya beliau. Dan di sini narasumber kita Dr. Lia Istifhama selaku Senator DPD RI Provinsi Jawa Timur yang saya hormati, dan juga Bu Founder Heri Ulfa Rahman SIKOM yang saya hormati, Bapak Direktur Eksekutif Saripudin ST, dan juga Sekretaris Jenderal Pemuda Parlemen Indonesia Esteria Tamba yang saya hormati, dan juga seluruh peserta dari webinar Ekonomi Kreatif Pemuda Parlemen Indonesia yang saya banggakan. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan ikut serta dalam agenda Ngabuburit bareng Senator membangun ekosistem kreatif dari daerah. Sesuai namanya, yang dimana Ngabuburit bareng Senator, jadi kali ini kita kehadiran narasumber kita yang beliau sangat menjadi motivasi sekali, salah satu motivator sekali bagi kalangan anak muda sekarang, yang dimana beliau selaku Senator DPD RI dari Provinsi Jawa Timur, perempuan yang selalu menjadi tokoh perjuangan juga, yang dimana sesuai dengan tema yang dibawakan pada sore hari ini di webinar kita, yaitu membangun ekosistem kreatif dari daerah. Saya harap momentum kebersamaan di bulan suci Ramadan ini tidak hanya menjadi waktu untuk menunggu berbuka puasa saja, tetapi juga menjadi ruang refleksi, diskusi, sekaligus berbagi gagasan untuk kemajuan bangsa kita semua. Dan harapannya dari kegiatan kita webinar kali ini bisa terbentuk suatu aksi yang dimana nantinya bisa membangun ekosistem kreatif kita, bangun ekonomi kreatif yang dimulai dari daerah itu sendiri. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang dilakukan kita sekarang bisa menjadi amal sekaligus ilmu yang bisa kita dapatkan dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dari saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Aldi telah memaparkan sambutannya mewakilkan
Bapak Gus Fatur Rozi. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Direktur Eksekutif Pemuda Parlemen Indonesia kepada Bapak Saripudin ST. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, saya konfirmasi dulu suara saya aman ya, aman Aman, dari. Pak. Alhamdulillah, aman, Pak. Oke, pertama-pertama ya, mungkin yang terhormat Ibu Lia Istihama selaku anggota DPD RI dari Dapil Provinsi Jawa Timur yang sore hari ini alhamdulillah masih menyempatkan bersama kita secara online bertemu. Insya Allah dari materi-materi yang beliau sampaikan bisa memberikan motivasi buat kita semua. Yang saya hormati di sini ada Kak Ulfa sebagai founder, kemudian ada juga Esteria Tamba selaku sekretaris jenderal saya yang dimana menemani saya selama kepengurusan, selama keperiodian saya untuk bisa menjalankan program yang bisa berdampak, memberikan feedback juga untuk lingkungan, baik Indonesia, daerah-daerah tertentu juga ataupun daerah-daerah yang masih jauh dari jangkauan dari pantauan pengurus dari pemerintah pusat. Di tema sore hari ini banyak yang akan disampaikan oleh Ninglia Istihama yang dimana memang terkait dengan webinar kita yaitu webinar ekonomi kreatif yang dimana ingin membangun ekosistem kreatif dari daerah. Berhubung Ninglia Istihama adalah salah satu senator dan juga salah satu perempuan yang dimana di hari kemarin itu adalah Hari Perempuan juga. Jadi kita bisa merayakan sekaligus, kemudian juga menjadi salah satu langkah kita yang dimana selalu ingin perempuan ingin terlibat, ingin terlihat dalam aksi dan juga pendapat-pendapatnya di ruang terbuka, di ruang pemerintahan, memberikan kebijakan, memberikan saran untuk bisa membangun negara kita Indonesia ini baik dari ekonominya yang dimana di daerah. Dari daerah ini pasti saya melihat daerah jika memiliki ekonomi yang sangat kuat, insya Allah Indonesia juga akan menjadi negara yang kuat dan juga berdaulat. Harapannya teman-teman dari yang disampaikan oleh Ninglia Istihama bisa menjadi uh, tambahan ilmu dan juga teman-teman bisa menerapkan baik dari apapun yang disampaikan oleh Ninglia Istihama terkait dengan ekonomi kreatif dari daerah itu apa saja yang akan disampaikan oleh beliau adalah suatu ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita walaupun kita bertemu secara online tapi perasaan dan juga keinginan kita untuk membangun Indonesia itu sama halnya kita sama-sama untuk mengarah ke hal tersebut ingin Indonesia menjadi negara yang kuat berdaulat dan juga menjadi Indonesia Emas di 2045. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena memang yang kita harapkan adalah suatu materi, suatu ilmu yang disampaikan oleh oleh Ninglia Istihama. Saya kembalikan ke moderator untuk bisa masuk pada agenda berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Kita berikan tepuk tangan yang meriah aplaus untuk Bapak Direktur Pemuda Parlemen Indonesia. Baik, selanjutnya telah ada juga bersama kita di sini sambutan selanjutnya dari Ibu Founder Pemuda Parlemen Indonesia kepada Ibu Khairia Ulfarani Rahman, SIKOM, untuk dapat memaparkan sambutannya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ibu terdengar. Oke, baik. Pertama-tama saya ucapkan selamat sore. Mohon izin Ibu Lia Istihama. Terima kasih sudah berkenan untuk berbagi bersama keluarga besar pemuda parlemen di sore hari ini dalam rangka ngabuburit dan juga membahas tentang ekosistem kreatif. Bagaimana kemudian kita bisa melihat potensi-potensi di daerah. Terima kasih, Bu. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Direktur kita Dasarifudin beserta jajaran, ada Sekretaris Eksekutif Esteria, adik kita Kiki, dan juga tadi ada dari Aldi Herdiansyah. Juga kepada seluruh peserta webinar sore hari ini, selamat bergabung. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih Ibu Nenglia sudah meluangkan waktunya. Kemudian yang kedua bahwa kita berharap sinergi kolaborasi pemuda parlemen ini akan terus terjalin dengan baik dan yang pasti bahwa apa yang kita bahas pada hari ini itu bisa menjadi semangat untuk pemuda daerah bertumbuh, untuk pemuda daerah bisa mengembangkanlah potensi daerahnya dan kemudian memberikan kontribusi aktif
ke depan untuk daerahnya. Mungkin seperti itu, semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semua dan juga rasanya ingin langsung mendengarkan materi dari Neng Lia pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih dan juga saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Happy Waalaikumsalam International Women's Day, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Ibu Founder yang telah memberikan sambutannya. Oke, teman-teman semua, pada sore hari ini kita mengangkat tema yang sangat relevan sekali dan juga tentunya ini menjadi hal yang sangat insightful sekali ya teman-teman ya, yakni ngabuburit bareng senator, membangun ekosistem kreatif dari daerah. Tentunya teman-teman, pembahasan hari ini akan sangat insightful sekali dan akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, kira-kira bagaimana sih isinya? Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita yang telah bergabung bersama kita pada sore hari ini. Mari kita sambut Ibu Dr. Lia Istifhama, SOS SHI SOSI MEI. Selamat sore, Ibu. Oke, selamat sore. Terima kasih Mas Kiki. Langsung ini saya Alhamdulillah. mulai ya. Oke, Baik, sebentar Ibu. ya. Mangga, Ibu. Sebentar. Baik. Ini deh, coba Baik, diurus ke teman-teman boleh mereka. siapkan catatannya. Oke, Baik, ya, teman-teman siapkan catatannya. iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Mangga. Selamat sore dan selamat ngabuburit. Waalaikumsalam. Yang terhormat, ya tadi ada Ibu Founder, keren banget ya bisa bertemu walaupun secara offline, secara online. Kalau saya manggil Ibu kok face-nya masih sangat-sangat muda ya, cantik juga gitu. Mungkin Mbak Khairia Ulfarani gitu aja saya panggil ya, atau mungkin nama panggilannya Mbak Khairia kali ya, bisa jadi. Iya, Ibu. Kemudian, oke, thank you Mbak. Ada juga Direktur Eksekutif Bang Sarifudin, saya sudah bertemu secara offline, secara langsung juga Ketua Dirjen Ekraf Gus Rozi. Dan tadi ada saya dengar sambutan dari Mas Aldiansyah dan tentunya Mas Moderator Mas Kiki. Jadi pada kesempatan kali ini luar biasa saya bisa ketemu dengan teman-teman pemuda parlemen Indonesia. Sebetulnya tema ini terkait dengan ekosistem kreatif dari daerah. Memang tema yang sangat menarik. Namun sebelum saya memulai panjang lebar dari materi kali ini, sedikit saya sampaikan yang semoga pikiran saya ini menjadi hal yang positif buat para peserta webinar kali ini. Karena pesertanya adalah teman-teman hebat, adik-adik hebat, generasi muda hebat dari pemuda parlemen Indonesia. Secara otomatis kalian adalah ke depan diharapkan sebagai seorang anggota parlemen atau seorang anggota Dewan Amin yang berangkat dari daerah masing-masing. Nah, ketika saya berbicara bagaimana kelak kalian sebagai seorang dewan, maka sedikit saya spill tentang apa yang menjadi alasan saya atau perhatian saya sehingga saya menjadi saat ini, yaitu tentang pragmatisme. Jadi saya termasuk orang yang memiliki idealisme juga dalam politik. Walaupun hal itu saya sadari ketika usia saya tidak semuda usia kalian begitu. Jadi pada zaman ketika dulu saya masih kuliah, saya mungkin tidak seaktif kalian, yang mana sekarang kalian aktif banget melalui berbagai macam komunitas, salah satunya dengan pemuda parlemen, sama-sama bangun diskusi tentang bangsa ini dan sebagainya. Ada begitu banyak sekali pemikiran kritis dalam pikiran kalian. Yang mungkin pada saat itu saya kurang saya mengakui saya kurang aktif gitu loh. Tapi kemudian ternyata proses itu tidak terhenti pada saat itu. Ada proses yang mana kemudian saya menyadari bahwasanya bangsa itu bahwasanya kita ini hidup sebagai Hairunas Anfauminas. Kita memiliki kewajiban yang melekat dalam diri kita selama kita bernafas, selama kita hidup, selama tangan kaki kita semuanya bisa bergerak, mulut kita bergerak. Ada kewajiban yang kita emban. Apa itu? Kewajiban membangun peran positif untuk negeri ini. Kemudian saya mempelajari banyak hal, terutama ketika saya menjadi seorang ibu. Jadi ini saya sampaikan biar kalian tahu bahwasanya ada fase di mana bisa jadi kita tuh menyadari posisi peran penting kita itu tidak di usia kita masih kuliah, tapi justru ketika kita menjadi seorang ibu, menjadi seorang orang tua. Di situ saya menyadari bahwasanya pragmatisme menjadi problem sosial negara kita. Dan kemudian ketika saat ini kita melihat berita yang terbaru, ada OTT ya kan,
Sudah yang beberapa waktu kemarin ada OTT dan sekarang ada OTT lagi. Nah, di situ menjadi sebuah pijakan pikiran saya, bagaimana ya pragmatisme itu hilang. Bagaimana ya kita membangun sebuah demokrasi yang sehat. Nggak ada lagi OTT dan sebagainya. Nggak ada lagi politik saudagar. Politik saudagar adalah bagaimana seseorang akan dianggap memiliki power, bagaimana seseorang itu disegani ketika ia dianggap memiliki kemampuan untuk meremot, dan meremot ini tidak lepas dari kemampuan materi finansial. Itu merupakan hal yang tidak baik bagi saya. Nah, secara kemudian hal ini saya coba tarik membreakdown dengan materi kali ini, yaitu ekosistem kreatif dari daerah. Saya pikir ini menjadi sebuah momentum penting. Ketika kita bicara idealisme kita, bagaimana demokrasi yang sehat, nggak ada lagi ruang-ruang korupsi. Itu salah satunya adalah keberdayaan ekonomi dimiliki oleh setiap orang di wilayah masing-masing. Jadi orang akan merasa mampu, orang sudah memiliki financial freedom, yaitu kemampuan dia memiliki kemerdekaan finansial, dan itu salah satunya adalah memiliki kebudayaan di tingkat lokal atau daerah. Oke, kemudian kita lanjut pada slide berikutnya bisa. Nah, di sini yang saya tekankan di awal, kita membangun apapun itu, baik itu politik, baik itu ekonomi, maupun apapun yang sedang kita bangun dalam proses hidup kita, tak lepas dari prinsip besar bahwasanya pengetahuan adalah kekuatan, yaitu scientia potentia est. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus berbasis pengetahuan, harus berbasis keilmuan. Kalau kita bicara, hanya kita bicara sesuatu yang bersifat kontekstual, kontekstual itu kan apa yang kita lihat pada saat ini secara langsung direct. Tapi kita tidak mencoba mengkawinkan dengan keilmuan, mengkawinkan dengan teori-teori, atau mengkawinkan dengan sejarah peradaban bangsa, bukan hanya di Indonesia. Maka saya kira itu akan menjadi sesuatu yang dangkal. Kita bisa bicara preferensi. Ini kenapa? Kenapa Gus Rozi kok telepon? Enggak apa-apa. Jadi gini, kita bisa ya, Dek ya. Kita semuanya mungkin kepegang kali ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa WA saja ya dari teman-teman. Oke. Kemudian saya lanjut kembali. Kita bisa saja berbicara sebuah keinginan kita membangun keberdayaan ekonomi, politik, dan sebagainya. Tapi tanpa kekuatan itu semuanya adalah nihil. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ketika kita sekarang bicara ekonomi kreatif dari daerah, kemudian pada saat yang sama kita harus menyadari kita di tengah situasi global, di tengah geopolitik dunia yang sedang tidak hangat, begitu ya. Kalau saya bicara sedang tidak baik-baik saja, itu bagi saya kurang bagus. Kenapa? Karena peradaban bangsa, kapanpun, sejak zaman dulu sampai seterusnya, saya kira yang namanya konflik itu pasti ada. Tapi kalau kita mencoba berbicara geopolitik sedang tidak hangat, itu lebih pas gitu loh. Dan di sini yang mau saya tekankan adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah negara yang kuat, ekonomi lokalnya kuat, basis daerahnya kuat, ketika pengetahuannya lemah. Dan bagaimana kemudian, misal kita sebagai suatu bangsa, ternyata negara kita menyajikan pendidikan yang kuat, pendidikan berbasis ekonomi itu kuat di masing-masing daerah. Ada begitu banyak sekali perguruan-perguruan tinggi yang menyajikan keilmuan yang itu menjawab tantangan lokal misalnya. Tapi apakah itu menjawab tantangan regional? Apakah menjawab tantangan nasional? Ataukah apakah memungkinkan berpotensi menjawab tantangan global? Nah, di sini kita bicara otonomi daerah dong, kedaerahan. Kita mengetahui bahwasanya prinsip dari otonomi daerah adalah pemerataan pembangunan. Bagaimana setiap wilayah memiliki PAD, peningkatan istilahnya pemasukan daerahnya masing-masing, PAD-nya masing-masing yang tinggi, yang kemudian dia bisa mengalokasikan dan memberdayakan ekonomi ataupun sektor-sektor yang lain di kabupaten kotanya masing-masing atau di provinsinya masing-masing. Dan apakah Otoda ini yaitu yang muncul pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, apakah masih relevan dengan yang sekarang gitu.
Sedangkan sekarang memang kami di DPD RI termasuk yang saat ini membahas tentang revisi Undang-Undang Pemda. Dan Undang-Undang Pemda ini, alhamdulillah, termasuk saya juga yang vokal, yang apa ya, beberapa kali ketika kita rapat, saya sampaikan pentingnya Undang-Undang Pemda itu untuk kita terus gaungkan. Karena mau tidak mau, saya kira wajar sih ya, setiap periodisasi pemerintahan atau kepala daerah itu pasti memiliki pola masing-masing. Ada mungkin seorang presiden misalnya, dia akan mengutamakan desentralisasi. Ada juga mungkin fase di mana seorang presiden akan mengutamakan sentralisasi. Mana yang terbaik, apakah desentralisasi atau sentralisasi? Saya kira plus minusnya itu tergantung implementasi di negara itu sendiri. Jadi sebagai contoh, saat ini ketika kita bicara transfer keuangan daerah ada pemotongan dan sebagainya, kalian bisa cek pemberitaan. Di situ memang kita lihat ada banyak sekali pendapat-pendapat dari kabupaten kota atau daerah masing-masing yang mereka berteriak ya. Dalam artian berteriak itu karena ada pemangkasan keuangan sehingga ada sektor-sektor ekonomi daerah masing-masing yang menjadi terbatas seperti itu kan. Tapi kalau kemudian kita menarik secara positif, ternyata pemangkasan keuangan tersebut bisa jadi untuk menutupi ruang-ruang kebocoran anggaran yang tidak pas untuk dilakukan di wilayah itu. Saya tidak menyebut kata korupsi, tapi saya hanya menyebut mungkin ada budaya-budaya yang tidak sesuai dengan kebutuhan wilayah, kebutuhan daerah yang kemudian bisa dipangkas. Sebagai contoh mungkin seperti seremoni dan sebagainya akhirnya berkurang. Itu bisa jadi. Nah, di sini kalau kita bicara ekonomi kreatif kedaerahan juga, di situ kita bicara bagaimana sebuah wilayah, bagaimana sebuah daerah itu sangat-sangat bisa mengklasifikasikan, memapping mana kebutuhan primer, sekunder, tersier. Kalau dalam Islam itu ada istilahnya kebutuhan hajiyat, tasiniyat, dan doruriyat. Jadi doruriyat itu ada kebutuhan primer. Nah, di sini bisa masuk dulu pada slide berikutnya. Bagaimana kemudian daerah bisa mengutamakan kebutuhan primernya daripada sekunder, daripada tersier, jikalau pemuda tidak partisipasi aktif dalam pembangunan. Ini yang paling utama yang perlu saya sampaikan, bahwasanya bahwasanya saya sangat bersyukur sekali bertemu dengan banyak sekali pemuda-pemuda hebat. Bukan hanya dari pemuda parlemen, tapi juga banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang mana ketika saya bertemu dengan mereka secara offline, kita berbicara dalam sebuah forum, kita berdiskusi. Saya bukan tipe orang yang akan memilih ruang besar untuk kita berdiskusi, tapi yang ada hanyalah zong. Saya justru kadang-kala lebih suka ketika bertemu dengan teman-teman adik-adik yang hebat, yang mereka saat ini menempuh kuliah S1, S2, dan kita bertemu secara terbatas mungkin beberapa orang, tapi justru disitulah mereka sangat bebas, leluasa menyampaikan kritik-kritik sosial yang sangat membangun. Di situ saya kemudian menyadari bahwasanya ini adalah apa ya, potensi bangsa yang luar biasa. Kalau kita mengatakan, kalau kita melihat sebuah riset bahwasanya tahun 2026 ini diperkirakan 75,22 juta adalah golongan pemuda atau 35% adalah pemuda. Ini sebuah potensi yang luar biasa karena tahukah kalian semuanya para peserta webinar, ada beberapa negara di negara lain yang mungkin negara ini pada saat ini lebih maju daripada negara kita pada saat ini. Saya tidak akan menyebut nama negara itu, tapi ternyata di negara yang saat ini lebih maju, yang saat ini bisa dikatakan negaranya itu adalah negara jauh lebih sejahtera. Bahkan ini negara termasuk negara bahagia. Jadi diakui dunia ini sebagai negara yang menghadirkan kebahagiaan, orang-orangnya bahagia di sana. Tapi ternyata negara tersebut, dan itu bukannya satu negara, beberapa negara, kalau saya lihat, negara-negara ini sedang krisis anak muda. Ada bahkan mereka tuh memiliki sebuah kebijakan yang sangat
out of the box, tapi bagi saya tidak seksi untuk diterapkan, yaitu mereka membuka ruang buat kelompok minoritas, terutama generasi muda minoritas, untuk menduduki posisi sebagai anggota parlemen, sebagai anggota dewan. Sampai mereka membuka kuota. Hanya karena dari mereka punya anak-anak muda, itu ternyata tidak cukup. Tidak cukup minat mereka untuk menduduki posisi parlemen, posisi anggota dewan. Saya tidak tahu mengapa itu sampai terjadi. Apakah saking mereka tuh sangat happy, ya kan, di sana sangat sejahtera, sehingga mereka merasa tidak ada masalah sosial yang mana mereka harus speak up dan sebagainya, sehingga mereka tidak minat mengisi ruang-ruang sebagai calon legislator. Bagi saya, ini justru potensi kita. Indonesia pada saat ini dengan mayoritas adalah anak-anak muda, generasi Z atau Gen Z atau Gen Z, yang ternyata dari Gen Z ini luar biasa sangat kritis, luar biasa sangat suka speak up. Salah satunya dari teman-teman pemuda parlemen sampai membuatkan webinar. Ini kan menjadi ruang yang mana kita kayak apa ya, terstimulus bahwasanya ayo sama-sama kaum muda kita bergerak, kita bicara untuk bangsa ini. Kita sampaikan kritis sosial tapi membangun. Itu sangat menarik gitu loh. Dan di sini saya lihat bahwasanya pemuda Indonesia akan sangat mampu menduduki peran-peran strategis, entah dia sebagai leader, entah praktisi maupun teoritis. Nah, di sini yang saya sampaikan di awal tadi bahwasanya pengetahuan itu adalah kebutuhan kita. Kita jangan sampai berpikir sekolah adalah kewajiban, tapi kebutuhan. Nah, disinilah yang mau saya tarik, bagaimana kalian juga harus bisa mengkolaborasikan keilmuan kalian dengan ide-ide gagasan kalian yang bersifat visioner. Jangan sampai kita itu menjadi sebuah pribadi atau seorang pribadi yang kita ingin membangun sebuah strategi dalam visi hidup kita. Tapi kita lupa, kita dangkal atas keilmuan. Kita dangkal atas sejarah bangsa walaupun dari negara-negara lain. Sedangkan tujuan kita adalah Khairunas dan Fauminas, yang mana seorang pemikir Anaid Hussein menyampaikan, jadilah benevolent society. Apa itu benevolent society? Benevolent society adalah masyarakat madani, bagaimana kita itu hidup di tengah-tengah masyarakat untuk kita mendukung, untuk kita mempromosikan kehidupan yang baik. Bukan saja untuk kita, tapi juga untuk masyarakat sekitar kita. Nah, kemudian ketika kita bicara Indonesia pada saat ini, Gen Z terbesar dan Gen Z atau Gen Z ini memiliki pemikiran yang sangat kritis, maka jangan hanya berbicara kalian mendukung kehidupan yang baik untuk masyarakat sekitar kalian, tapi untuk masyarakat yang lebih besar, yaitu masyarakat Indonesia. Jadi saya harap di depan saya ini, walaupun secara online, kelak ada yang menjadi seorang anggota dewan yang mampu secara kritis menyampaikan pikiran-pikiran untuk mengedukasi demokrasi yang sehat. Karena sekali lagi, demokrasi yang sehat akan sulit terbentuk ketika pragmatisme politik masih ada di negara kita, masih subur. Kemudian pada slide berikutnya. Oke. Ini sedikit saja saya spill karena kita di tengah bulan suci Ramadan. Jadilah kalian subhanul yaum di jalukot, bahwasanya sekarang kalian pemuda tapi kelak kalian pemimpin. Karena sejatinya kepemimpinan itu dimiliki oleh kita. Apapun posisi kita, bahkan seorang pembantu pun dia memiliki tanggung jawab untuk mengurusi rumah majikannya, untuk mengurusi sektor domestik yang dia yang dia mendapatkan tugas dari majikan tersebut. Nah, di sini yang mau saya sampaikan adalah kalian mumpung, Masya Allah, saya kadang kalau ketemu dengan yang muda-muda itu saya berpikir, seandainya waktu bisa diputar, maka saya ingin sekali menjadi pemuda pada usia ketika saya kuliah, pemuda yang untuk yang memiliki semangat tinggi untuk berspeak up, gitu. Ketika pada zaman dulu, ketika saya kuliah di 3 tempat dan saya juga sambil bekerja, saya merasa saya kurang untuk berspeak up dalam pemikiran-pemikiran kritis untuk bangsa ini. Tapi justru di sini juga saya ingin menyampaikan pada kalian, ketika saya menyadari itu di usia yang saya sudah memiliki anak, inilah bahwasanya saya menyadari bahwa tidak ada keterlambatan. Dimanapun kita, kapanpun berapapun usia kita bisa membangun bangsa ini.
Dan saya juga merasakan bahwasanya apa yang saya dapatkan saat ini adalah insya Allah adalah investasi saya di masa lalu. Bahwa dulu pada saat saya kuliah, orang tua saya adalah seorang pimpinan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan saya memilih bekerja sebagai seorang sales. Ini kenapa sedikit saya sampaikan. Disitulah saya menyadari bahwasanya ternyata ketika kita di tengah-tengah kenyamanan, maka kita harus belajar untuk mendapatkan ketidaknyamanan. Itu akan membentuk mental kita adalah mental yang tangguh. Sehingga kita sampai kapanpun kita akan menjadi pribadi yang kuat. Ini saya sampaikan agar kalian pun dimanapun kalian posisi kalian, jangan pernah patah arang, jangan pernah berpikir bahwasanya kalian tidak bisa memiliki mimpi yang besar. Sedangkan kalau kalian yakin bahwasanya kalian memiliki mental pemimpin, insya Allah kalian bukan sekedar pemimpi dan berapapun usia kalian, insya Allah kalian akan menjadi orang yang sukses. Amin. Pada slide berikutnya, di sini bagaimana kalian sebagai agen pembangunan, kita bicara ekonomi kreatif, kita bicara solihun likuli zaman wal makan, kita bicara kontingensi teori, kita bicara bagaimana perpaduan, bagaimana mengkonvergesikan, bagaimana mengkolaborasikan ide-ide kreatif kita, ide-ide ekonomi untuk wilayah kita dengan kemampuan digital. Maka di sini yang sangat menarik adalah kita bicara dunia aja ya. Jadi salah satu dunia adalah dunia Perancis. Perancis itu bisa dikenal sebagai kota mode selain Itali. Dan Perancis sama Itali juga dikenal sebagai kota kuliner, sebagai negara kuliner, pusat kuliner. Kita pasti akan menemui di restoran-restoran yang bintang 5 misalnya ya, atau restoran yang memang itu untuk menengah atas, chefnya pasti dari negara Eropa, yaitu Paris biasanya. Mengapa Paris sebagai jujukan atau kiblat dari kuliner? Sama seperti dunia fashion. Fashion itu kan kalau sekarang kita lihat adalah Turki, Italia, dan Paris. Mengapa mereka menjadi kiblat fashion? Nah, di sini adalah unsur kreativitas yang mereka bangun. Paris ketika mereka menyajikan makanan, entah itu secara online, menyampaikan secara langsung offline secara langsung, ataupun mereka menyampaikan secara tertulis, mereka akan berusaha menyampaikan bahwa masakan yang mereka buat adalah masakan yang higienis, bahwa masakan yang mereka buat adalah masakan yang healthy-nya dapat, kesehatannya dapat. Mereka akan menyampaikan, ini saya masak dengan sayur brokoli. Brokoli mengandung vitamin bla 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 bla. Ini saya masak dengan campuran potongan wortel. Wortel mengandung vitamin bla 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 yang kita menyajikan dalam suhu sekian 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 sehingga nutrisinya tidak hilang. Itu mereka akan sampaikan. Nah, ini yang kadang luput dari kita. Kita menjadi bangsa Indonesia adalah lumbung pangan. Siapa yang tidak mengakui bahwasanya Indonesia termasuk negara yang subur, semua tanaman berbasis pertanian itu gampang banget tumbuh di Indonesia. Kalau tidak tumbuh subur, maka tidak mungkin dong Belanda jauh-jauh datang ke Indonesia hanya ingin mencuri rempah. Mereka merasakan rempah itu penting. Tapi mengapa kitanya kadangkala kurang menyadari bahwasanya rempah itu sangat-sangat mahal, sangat-sangat penting, sangat-sangat valuable, sangat-sangat value-nya tinggi. Jadi alangkah kerennya kalau yang di depan saya ini yang hadir pada saat ini sebagai peserta webinar, kalian sudah berpikir kreatif bagaimana potensi lokal itu kalian bungkus sebagai produk UMKM, tapi jangan hanya sebagai produk UMKM yang itu selesai UMKM saja, tapi bagaimana sebagai UMKM kreatif, bagaimana kalian bisa memanfaatkan digital, ruang-ruang digital, e-commerce dan sebagainya, kemudian kalian melakukan TikTok live lah atau apapun lah secara langsung, kalian akan sampaikan, misal nih, for example, teman-teman ngabuburit, bingung kah makan apa hari ini? Oke, bisa spill dong, bisa buka check out
check out punya saya, apa keranjang kuning dan sebagainya kayak gitu kan, TikTok Live itu kalian bisa beli ini capjai buatan saya, ini saya masak dalam suhu sekian 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 sehingga masih kriuk-kriuk wortelnya masih sehat sekali bla 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 bla. Itu kita sampaikan. Jadi kalian apa ya? Karena itu memang global seperti itu sih, dan bukan hanya global ya. Saya kira masyarakat Indonesia juga preferensi publik di negara kita juga sama sih. Mereka suka dengan makanan yang dijamin kebersihan dan kesehatannya. Jadi kreativitas seperti ini harusnya kita bangun. Syukur-syukur ke depan itu jangan lagi sebagai UMKM lokal, tapi bagaimana menjadi supplier makanan untuk tingkat global. Karena ada ada potensi lain, bukan hanya tadi yang sampaikan potensi SDM yang berpikir kritis di negara kita di usia muda, tapi tahukah kalian bahwasannya negara Eropanya ya, di negara Eropanya itu sebetulnya mereka lebih suka chef itu dari Indonesia. Mereka lebih suka antara Indonesia atau Malaysia. Ini memang yang ketika saya pernah, jadi pokoknya ini riset yang saya lakukan lah, riset secara tidak langsung. Jadi mereka suka karena mereka merasa orang kita, Indo maupun Malaysia, itu bisa menyajikan rempah dengan sangat pintar, sangat lezat itu bagi mereka. Dan itu sayangnya apa ya, kadangkala kita tuh lupa bahwasannya mereka menyukai chef Indonesia. Tapi negara kita kurang mempromosikan bahwasanya chef handal itu adalah dari negara kita. Sehingga kiblat kuliner masih belum bisa dimiliki oleh Indonesia. Kiblat kuliner masih dimiliki oleh negara Eropa, terutama Perancis. Padahal kenyataannya di Eropa mereka lebih suka chef itu dari Indonesia. Hanya saja chef Indonesia ini akan disembunyikan, tidak akan ditaruh di depan, tapi akan disembunyikan di dalam dapur. Jadi seperti itu kenyataannya. Kemudian kita bicara lagi kreativitas terkait dengan fashion. Kenapa ini saya sampaikan? Karena bagaimanapun kebutuhan primer yang tadi saya sampaikan di awal atau daruriyat itu adalah kebutuhan yang tidak akan mati zaman. Istilahnya adalah long after. Bagaimana kebutuhan pangan, yaitu kuliner, bagaimana kebutuhan papan, dan bagaimana kebutuhan sandang-sandang. Ini sebetulnya memang bukan kebutuhan primer ya, tapi pada saat ini kan sandang pakaian itu kan sudah auto sebagai kebutuhan primer. Karena sandang atau pakaian itu kan secara otomatis menunjukkan kepantasan seseorang dan confident level seseorang ketika dia bertemu dengan orang lain. Lantas, ini yang menjadi PR yang mana ketika saya coba pelajari bahwasanya bagaimanapun kita masih susah untuk menjadi pusat fashion. Padahal negara-negara di dunia ini terutama perempuan, mereka pasti akan menengok negara lain, mereka akan pergi ke negara lain, mereka akan menjadi turis di wilayah lain, di provinsi-provinsi di Indonesia misalnya. Mereka bukan hanya mencari beauty scenery, tapi mereka pasti salah satunya adalah mencari oleh-oleh. Nah, oleh-oleh seperti apa? Sedangkan mereka ketika mengunjungi tempat pariwisata tersebut, mereka tidak menemukan pakaian untuk mereka layak beli. Kenapa mereka tidak menemukan pakaian yang layak beli? Ternyata negara kita itu, kalau saya amati, kita itu sebetulnya penyedia kain, penyedia benang ya kan. Tapi entah kenapa negara kita itu kayaknya kainnya saja kalah dengan luar. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika ada pusat kain pusat tekstil kemudian bangkrut, itu bagi saya waduh ini kok sampai bangkrut gitu. Ada pusat tekstil di negara kita kok sampai bangkrut, kenapa gitu kan? Kenapa dia tidak bisa menjawab preferensi masyarakat sehingga lemah dalam pemasaran? Mengapa supply mereka tidak terserap oleh demand, oleh permintaan pasar? Mengapa? Nah, seperti itu kan. Berarti ada kesalahan ini. Apakah kita tidak melek
dengan demand yang berkembang sangat revolusioner seperti halnya digital, ataukah teknologi kita yang kalah atau bagaimana? Kemudian yang kedua adalah pola-pola menangkap kesukaan atau minat dunia global juga. Jadi bukan hanya kita kalah di kebutuhan bakunya fashion, tapi mode fashionnya pun itu sebetulnya kita masih kalah. Ini saya juga mempelajari benar. Jadi apapun yang dilakukan teman-teman industri kreatif di bidang fashion itu masih belum menjawab tantangan global. Jadi ada begitu banyak sekali PR-PR yang mana ternyata kita masih ada ini ya, kalau kita bicara analisa SWOT ya, di tengah strength kan kekuatan, kita memiliki weakness, kelemahan. Nah, kelemahan ini kenapa menjadi kelemahan gitu kan? Kalau saya kadang berpikir bagaimana kita itu menganalisa kelemahan itu sebagai sebuah tantangan. Bagaimana kita memiliki kepo adalah kenali potensi. Jadi potensi kita seperti apa, ayo kita kenali dan kemudian kita bungkus, kita pahamkan, kita kawinkan dengan sektor digital. Nah, seharusnya alangkah kerennya kalau kita bicara dunia kreatif, apapun kalian nanti misalnya mau punya usaha apapun itu, ayo yuk kita lihat kebutuhan global. Ayo yuk kita lihat sebetulnya bagaimana sih preferensi global. Jangan cuma kita pelajari preferensi di tingkat lokal saja. Oke, pada slide berikutnya. Di sini yang mau saya sampaikan adalah bahwasanya kalau kita bicara ekosistem daerah, maka bersiaplah kalian sebagai seorang pemimpin di wilayah kalian masing-masing. Nah, how to do? Bagaimana kalian menjadi seorang pemimpin? Apakah kalian memiliki kepribadian seorang pemimpin? Nah, di sini adalah bagaimana kalian mumpung masih sangat muda, sediakan waktu kalian untuk menganalisa diri kalian. Kalian harus tahu ada sebuah teori dari Gordon Allport yaitu trait theory. Bahwasanya orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadi pribadi yang unggul dan mereka akan siap untuk menduduki peran-peran kepemimpinan. Maka kalian harus berpikir, apakah saya terlahir dari keturunan pemimpin? Apakah orang tua saya, kakek buyut saya ada yang menjadi seorang pemimpin? Jikalau kita tidak menemukan dalam hierarki sejarah itu, maka kita bisa masuk pada lini yang kedua. Apakah saya memiliki sebuah ruang, sebuah wadah di mana saya dilatih sebagai seorang pemimpin? Oh, ternyata iya, saya mendapatkan. Mungkin gitu jawaban kita. Lewat Pemuda Parlemen Indonesia yang dipimpin oleh Bang Sarifudin ini, ternyata kita memiliki ruang-ruang yang mana kita ditempa, diingatkan bahwasanya kita anggota PPI, anggota Pemuda Parlemen, kita harus siap menjadi seorang anggota parlemen ke depan, anggota parlemen sesungguhnya, anggota dewan sesungguhnya, amin. Bagaimana kita dilatih speak up, dilatih berpikir kritis, dilatih berbicara yang memiliki apa ya, memiliki dasar yang jelas, jadi tidak omdo istilahnya, tidak omon-omon. Itu kita sampaikan dalam diri kita. Oh, ternyata kita bisa loh ya. Nggak harus kita berkecil hati. Kita nggak perlu berpikir apakah kita terlahir dari orang tua, pemimpin apa tidak, enggak usah. Tapi kitanya berpikir bahwasanya lewat wadah-wadah yang saat ini diterjuni, ternyata kita bisa menjadi pemimpin ekosistem daerah. Itu kalian harus bangun dalam diri kalian. Oke, pada next berikutnya, istilahnya jangan sampai kalian itu lupa bahwasanya kalian memiliki value diri, memiliki bargaining position, itu paling utama. Nah, di sini sedikit saya sampaikan di Jawa Timur sebagai contoh, bahwasanya dari angka angkatan kerja ada namanya itu tingkat pengangguran. Nah, ini kadangkala ini kenapa saya sampaikan bahwasanya itu yang menjadi, tapi sekarang sudah mulai ada perubahan, kita sudah diskusi dengan BPS dan pokoknya ini beberapa kajian kita ketika kita ketemu dengan orang-orang di lini pemerintahan dan itu sudah diakui bahwasanya kadangkala pekerjaan itu dikatakan bekerja ketika dia bekerja secara offline, ketika dia bekerja dengan jam kerja di sebuah kantor. Tapi pada saat ini, era saat ini yang memang sudah era digital, itu sudah mulai ada bergeseran bahwasanya orang akan dikatakan bekerja ketika dia 8 jam. Itu melahirkan
dia akan terus bekerja dan melahirkan sebuah hasil, resultnya ada. Jadi saya kira kalau pada saat ini industri ekonomi kreatif, kalian mau bekerja sebagai content creator, itu juga sebagai sebuah pekerjaan, nggak ada masalah. Asalkan kalian harus tahu berapa konten yang bisa kalian hasilkan produksi selama 8 jam per hari misalnya. Jadi harus punya ukuran. Misal suatu ketika kita sangat semangat ya, kita membuat sebuah konten. Dan ternyata saking kita semangatnya, dalam 1 jam kita bisa membuat 1 konten atau 3 konten. Maka dengan 8 jam kita akan membuat 20 konten, misalnya seperti itu. Tapi kemudian besoknya ketika kita mulai agak kurang semangat, maka ternyata jadi 8 jam itu akan turun 10 konten. Nah, itu kita analisa. Sebetulnya average kita berapa konten sih dalam 8 jam itu, rata-rata bisa berapa konten sih? Maka salah satu cara adalah jangan mengukur diri sendiri, tapi mengukur orang lain. Kita tanya dong dengan sesama konten kreator, mereka dalam 8 jam itu bisa berapa konten. Jadi istilahnya itu jangan sampai kita gara-gara pekerjaan secara online itu diakui bekerja pada saat ini, kemudian kita lupa dengan hasil. Jadi jangan sampai gitu maksud saya. Kemudian pada slide berikutnya, bahwasanya ekonomi kreatif adalah yang tadi saya sampaikan valuable, nilai tambah. Apa nilai tambahnya? Oh ternyata kemarin saya bisa memproduksi 20 konten dalam 1 hari. Dalam 8 jam full saya mager nggak kemana-mana, saya bikin 20 konten. Pada saat ini, Masya Allah, saya 8 jam mager, udah nggak kemana-mana. Itu ternyata hanya memiliki 1 konten. 1 produksi konten. Mengapa hanya 1 konten? Nah, kemudian kita harus berpikir, apakah ini kesalahan, apakah ini kegagalan, ataukah ternyata ini benar? Karena kita membuat sebuah konten yang sangat valuable-nya dapat. Nilai tambahnya lebih bernilai daripada konten-konten sebelumnya. Lebih kreatif. Yang mana ketika kita spam dalam sosial media, feedbacknya lebih dapat, viewernya dan like komennya semuanya dapat dan sebagainya sampai orang itu kemudian mengkopas dan menyebarkan konten kita. Nah itu bisa diakui nggak apa-apa. Itulah yang dinamakan dengan teori ekonomi kreatif. Jadi jangan sampai kita berpikir diri kita gagal karena hasil yang berkurang. Padahal ternyata hasilnya ini memang berkurang secara kuantitatif tapi bertambah secara kualitatif. Oke. Oke, lanjut saja biar agak cepat. Oke, di sini saya hanya berbicara angka bahwasanya nilai ekspor ekonomi kreatif kita sekian miliar US dollar. Oke, di sini saya tidak berbicara angka panjang lebar karena bisa dibaca sendiri. Tapi saya ingin mengajak kalian melek dengan situasi global pada saat ini. Bukan terkait peperangannya, tapi terkait perdagangan globalnya. Yang paling utama adalah mengapa negara kita masih gagal menguasai perdagangan global. Ini seharusnya menjadi PR bersama loh. Apalagi buat kalian yang masih muda-muda ini, yang masih berpikirnya fresh banget, tanpa tanggungan istilahnya kan. Kalau orang berkeluarga kan sudah punya tanggungan anak dan sebagainya. Mengapa negara kita itu masih belum bisa menguasai? Berarti angka ini akan dikatakan angka yang bagus. Jadi gini, angka itu jangan sampai kita bicara nilai ekspor ekonomi kreatif kita bertambah dari tahun ke tahun. Multi year-nya, year to year itu naik. Jangan seperti itu. Tapi kita lihat kenaikan yang kita miliki bangsa ini, negara Indonesia, kita komparasi dengan negara lain. Negara lain juga ada kenaikan nggak? Gitu loh. Kalau emang kenaikannya sama, ya jangan kita juga merasa berpuas. Misalnya persentasenya sama, ya biasa aja lah. Berarti sama-sama naik semua. Berarti konsumsi global emang lagi pada naik. Tapi kalau kemudian negara lain turun dan kita naik, nah itu baru kita bisa sebut bangga nih negara kita naik industri ekonomi kreatifnya. Jadi gitu komparasinya dari negara lain. Jangan cuman year to year. Kadang-kala angka kita itu kan masih berbasis year to year.
Karena memang sih, memang tentunya tidak mudah untuk menculik angka-angka dari negara lain, tapi kan bukan berarti tidak bisa. Itulah kemudian kalau kita bicara isu terkini yaitu LPDP, saya kadang berpikir, LPDP kenapa sih di luar negeri gitu loh, kenapa bukan di dalam negeri? Kalau memang di luar negeri itu apa ya, mendapatkan anggaran yang lebih gede, orang kan pasti pengen keluar tuh. Ya nggak apa-apa sih. Tapi bagaimana generasi muda, penerima studi, awardee, ketika dia di luar negeri, jangan sampai hanya belajar, tapi belajarlah sebagai spiones, sebagai mata-mata dalam artian mata-mata share positif. Pelajari ketika di luar angka kesejahteraannya bagaimana, angka ininya bagaimana. Seharusnya seperti itu sih, saya berpikir begitu. Seharusnya mereka bisa mengambil riset dari luar negeri dan mereka sampaikan kepada kementerian dan dibahas bareng antara eksekutif dan dengan legislatif sehingga ketemu angka-angka ini. Sebetulnya angka kita sudah di angka aman atau tidak, kan seperti itu. Jadi jangan sampai berpuas diri kan seperti itu. Apalagi negara kita itu bukan sebagai pusat perdagangan global loh. Bukan sebagai pusat jalur perdagangan. Padahal seharusnya pada zaman dulu kalau kalian belajar sejarah, Indonesia termasuk jalur sutra. Kalau Indonesia bukan jalur sutra, tidak mungkin dari Gujarat atau Arab itu masuk ke negara kita. Tidak mungkin Eropa masuk, tidak mungkin Cina masuk, gitu loh. Jadi Indonesia termasuk sebuah negara yang memiliki multi etnis. Multi etnis itu menunjukkan bahwasanya negara kita termasuk negara strategis, negara kepulauan, yang mana dilewati oleh banyak sekali perdagangan, arus-arus perdagangan global. Nah, ini menjadi PR. Apakah pada saat ini Indonesia masih menjadi pusat perdagangan global? Apakah masih dilewati kapal-kapal dari luar negeri atau tidak? Sedangkan Batam pada saat ini sudah beda dengan Batam pada saat yang dulu. Nah, itu menjadi PR. Oke, saya kira itu saja. Sebetulnya suratnya masih panjang, cuman saya juga harus geser karena ada acara lain. Semoga panjang lebar ini ada manfaatnya dan surat yang saya kirim ke Gus Rosi bisa dikutip walaupun memang tidak semuanya sama plek dengan yang saya sampaikan saat ini. Terima kasih. Selamat ngabuburit untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wah, luar biasa iya. sekali Terima kasih atas semuanya. pemaparan Oh ya, dari Ibu sebelum Lia. Waalaikumsalam, thank you. waalaikumsalam. Thank you Mas Aji, Mas Neng William dan izin, semuanya. Mas izin, Muhammad, iya izin gimana? foto Neng, izin foto sama Oke, teman-teman Neng, izin, oke, foto izin boleh. Neng. Izin. Baik, Oke. Boleh. baik kita Mari baik kita teman-teman on. kita coba foto Oke, semuanya. Boleh on sudah cam terlebih fotonya? dahulu semua. Kita on cam dulu semuanya boleh? Silakan. Oke. Kalau operator dibantu dalam hitungan 3, Satu, 2, cakep. 1. Oke, thank you. Oke. Satu kata terakhir boleh, Mas Kiki? Bunga sakura, bunga kecubung, jangan pernah menyerah sebelum Cakep. bertarung. Thank you dari Masya Bangkalan. Allah. Terima Tepuk tangan semuanya. kasih. Kita beri tepuk tangan aplaus untuk Terima Bu Lia. kasih. Oke. Kalau ini karena ada dari Pamekasan, ada dari Bangkalan, maka saya juga bikin pantun penutup saja ya. Happy Asmara pergi ke Hong Kong, Nyuun Sapora Ben Matur Sakalangkong. Itu yang orang Madura tahu tuh artinya. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Saya boleh geser ya. Terima kasih. Izin Oke, pertanyaannya Gus Rosi nanti via WA saja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya open kalau ada yang mau nomor WA. Oke. Thank you. Matur nuwun Oke, sangat. Saya baik. geser ya. Terima kasih banyak ya tadi, luar biasa. Oke. Neng, Baik Ibu. matur Terima nuwun, kasih. Neng. Oke. Baik, alhamdulillah. Baik. Baik teman-teman, berhubung dari Ibu Dokter Lia Istifhamanya juga sedang ada kegiatan lain lagi. Alhamdulillah banget ya. Tadi kita telah memaparkan bagaimana pemaparan dari beliau seperti itu ya. Bagaimana pemaparan dari beliau mengenai upaya kita dalam membangun ekonomi kreatif ya yang dimulai dari daerah seperti itu teman-teman semua. Alhamdulillahnya juga tadi banyak sekali insightful, bahkan tadi kita diberikan data-data informasi real di lapangan mengenai bagaimana sebenarnya proses pembangunan ekonomi kreatif itu akan seperti apa, mulai dari paling dasar nih hingga tadi kita langsung melihat memahami langsung bagaimana aplikasinya seperti teman-teman semua.
Oke, baik teman-teman semua. Karena berhubung tadi kita telah melaksanakannya dokumentasi juga, dan kemudian tadi bakal ada yang bertanya nih mengenai tanya jawab bagaimana dan lain-lainnya nih teman-teman, kayak gitu. Nah untuk teman-teman yang mau bertanya, teman-teman bisa coba apa di kolom chat komentar ya, kita bakal coba tampung nih pertanyaan dari teman-teman yang nanti bakal kita sampaikan. Gitu, bakal kita bantu jawab untuk teman-teman semua seperti itu. Di sini ada Pak. Tuh, teman-teman nggak usah khawatir, kan di sini juga kita masih ada bersama dengan Bapak Ketua, pimpinan Ketua Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif. Di sini ada bersama dengan Bapak Gus Fatur Rozi di sini yang juga akan membantu teman-teman apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan seperti itu ya teman-teman. Ya baik, terima kasih waktunya. Mohon maaf tadi ada Oke, beberapa agak lambat join, ada beberapa oke. pesantren yang tidak bisa ditinggal. Ya, Alhamdulillah, Mam. mungkin terkait sesi tanya jawab ini mungkin di grup aja. Nanti beberapa pertanyaan yang akan saya pilih bisa jadi anu ya Kang, jadi apa ya kayak rujukan lah nanti. Jadi mungkin nanti selain juga webinar, mungkin hasil kajian ini nanti akan dibawa ketika kita rakernas mungkin nanti ya Bang. Ya izin Bang Direktur, Kang Kiki mungkin bisa di note ini terkait ini. Mungkin jadi nanti apa hasil sesi tanya jawab lagi mungkin nanti bisa jadi dari Direktorat Ekonomi Kreatif terhadap Bang Syarifuddin mungkin untuk disampaikan ke pimpinan R, DPR dan DPD RI mungkin jadi seperti itu. Jadi ini memang bisa dikatakan serasi tapi bukan dewan gitu. Jadi kita bantu memang kawal aspek tersebut. Jadi nanti dari teman-teman Dura mungkin menurut saya yang perlu disampaikan nanti saya minta sepil terkait petani garam, pengusaha-pengusaha garam itu nanti di spill ya. Jadi dari pertanyaan itu akan dijadikan sebuah kajian ketika nanti kita rakornas pengurusan itu nanti bisa ketika kita menghadap atau audiensi terhadap menteri-menteri terkait atau lembaga. Jadi seperti itu. Mungkin sepil atau apa terkait petani garam dan pengusaha garam yang ada di Madura. Mungkin yang lain nanti bisa dimasukkan. Mohon izin Min. Oke teman-teman tadi jadi Apakah memaparkan boleh tadi yang disampaikan. pertanyaan buat panitia juga? Boleh. Oke, bagaimana? Boleh disampaikan kembali? Boleh diulang kembali? Oke, bukan pertanyaan terkait materi sih, tapi terkait teknis begitu kira-kira. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Ubaidillah Abdi dari Pasuruan. Jadi kita mengapresiasi panitia yang sudah membuat kajian ini begitu kira-kira ya, membuat kegiatan yang semenarik ini begitulah kira-kira. Namun pertanyaan kami, nah sependek pengetahuan kami kalau webinar ini pembahasan tentang materi dan juga sekaligus pertanyaannya begitu. Nah, ketika pertanyaannya dibuat di sesi lain, di lain momen begitu kira-kira. Menurut kami, pandangan kami pribadi ini kurang menarik, Min. Yang pertama, yang kedua, ketika narasumbernya dari Ninglia dan yang pertanyaannya nanti ditaruh di grup dan yang menjawab panitia, ini juga kurang menarik juga begitu kira-kira. Mungkin karena pendek pengetahuan kami begitu.
Mohon izin petunjuknya kira-kira. Kenapa teknis ini cuma ada di Panjenengan-Panjenengan dan ini sangat istimewa begitu kan? Maksudnya out of the box begitu kira-kira. Berbeda dengan yang berbeda begitu loh. Makanya karena kami ini masih baru begitu ya. Kami masih baru berproses, makanya mohon petunjuknya. Kira-kira eh, diterapkan hal ini dengan apa begitu? Maksudnya istimewanya di mana begitu kira-kira Min? Biar kami juga bisa melihat sisi keistimewaannya juga begitu kira-kira. Oke, Baik. saya Oh, izin mangga, Kang Kiki, mangga Pak Kang Kiki Adir, Fauzi. silakan. Baik, terima kasih ya dari Mas siapa ya tadi ya, yang Pasuruan ya kalau nggak salah nama tadi sempat saya baca. Jadi menjawab terkait yang disampaikan dan juga mungkin ada di luar dari hal teknis yang kita persiapkan juga. Sebenarnya memang untuk rundown acara itu sudah dibentuk oleh teman-teman panitia juga, teman-teman dirijen juga sudah sebaik mungkin. Tapi di luar dari konsep yang kita telah buat, susunan acara yang kita buat, memang kita juga sebagai orang yang mengundang beliau, Ning Lia, tidak bisa terlalu mengharap terlalu jauh juga, dan ternyata seberjalannya kegiatan memang di luar dari rundown yang sudah diberikan juga ke Ning Lia. Tapi terkait yang disampaikan oleh Gus Fatur tadi, bukan berarti pertanyaan teman-teman yang sampaikan di grup itu panitia yang menjawab, tidak. Jadi saya sudah share juga di kolom chat terkait absensi. Silahkan teman-teman, itu saya sudah tambahkan kolom baru terkait dengan pertanyaan. Silahkan disampaikan pertanyaannya di situ. Nanti kita akan buatkan dalam bentuk, mungkin dalam bentuk draft, yang dimana kita akan sampaikan ke Ninglia terkait pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman sampaikan. Tapi jika memang dari teman-teman tidak ada pertanyaan, tidak perlu diisi, cukup di strip saja di dalamnya. Nanti teman-teman yang bertanya kita akan sampaikan ke Ninglia, dan mungkin kalau ada jawabannya, kita bukan versinya kita sebagai pemuda pro Indonesia, dan juga bukan versinya dari Kang Kiki Fauzi dan juga teman-teman lain. Intinya itu jawaban dari versi dari Ninglia yang mungkin akan kita sampaikan, apakah berbentuk video, nanti kita akan upload di Instagramnya BPI, atau berbentuk story yang kita masukkan ke akun Instagramnya BPI. Itu mungkin terkait jawaban. Intinya teman-teman silakan mengisi absensi. Intinya untuk pertanyaan silakan dimasukkan ke situ. Kalau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait dengan materi yang tadi disampaikan, kita secara pribadi tidak bisa menjawab karena bukan kita yang membawa materi. Yang membawa materi adalah Ninglia. Jadi mohon maaf ya sebesar-besarnya buat teman-teman yang hadir pada sore hari ini. Kita menuju untuk berbuka puasa. Intinya kita berpikir positif aja teman-teman sekalian. Tidak ada hal di luar yang mungkin ekspektasi teman-teman. Mungkin harapannya bisa tanya jawab langsung dengan Ninglia, tapi setelah mengikuti kegiatan ternyata tidak berkesempatan bertanya langsung ke Ninglia. Intinya semoga silaturahmi kita selalu baik ya untuk teman-teman sekalian. Teman-teman adalah calon-calon yang mungkin menjadi pemimpin juga, dan teman-teman adalah orang-orang yang akan mungkin masuk ke Pemuda Pro Indonesia nanti ke depannya. Itu mungkin dari saya pribadi, teman-teman. Bisa bisa menambahkan sedikit Bang. Bang, sebelum ditutup, bisa menambahkan sedikit sebelum ditutup? Boleh. Terkait apa, Gus? Ini ada salam dari beliau, dari Neng Lia. Nanti penanya 2 terbaik akan dapat giveaway voucher 50.000. Bisa dipahami? Ini beliau WA saya barusan. Penanya terbaik, pertanyaan terbaik akan dapat voucher 50.000 dari beliau. Monggo dari sekarang dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya tentang ekonomi kreatif dan seputar ekonomi kreatif lah. Jadi seperti itu. Nanti mungkin bisa aja biar jelas. Jadi pertanyaannya di-share ke grup webinar yang sudah join ke grup. Di situ nanti kami akan pilih atau sortir 2 pertanyaan terbaik. Nanti
akan dapat giveaway. Nanti panitia yang akan eh, apa ke teman-teman lah yang akan menginformasikan ke teman-teman pemenang dari 2 penanya tersebut. Gimana? Bisa dipahami teman-teman sebelum acara kita ditutup? Sangat bisa dipahami. Mungkin Sangat bisa dipahami. ini ya Min, Jadi Kak Senior. Jadi mungkin teman-teman bertanya ini bukan cuma kepengen bertanya dan disampaikan dan juga dijawab, tapi kepengennya berdialektika begitu kira-kira. Mungkin menurutku biar untuk langsung saya jawab ya, menyedikitkan. langsung saya jawab. Langsung saya jawab. Nanti komunitasnya Gaspon Seneka. Gimana? Monggo sebelum ditutup acaranya. Sudah Min, cocok. Nanti di grup aja mungkin ya. Oke, baik seluruh audiens Aja semua mungkin bisa yang bantu. sangat saya baik. Terima kasih tadi paparan terakhir tadi dari eh, kepada Pak Direktorat dan juga eh, Pak Direktur Pemuda Parlemen Indonesia. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada seluruh audiens yang telah hadir dalam mengikuti sesi webinar pada sore hari ini, teman-teman. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua untuk dapat mengisi link presensi terlebih dahulu, teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman bisa untuk menyampaikan pertanyaan yang akan ditanyakannya seperti itu, teman-teman. Ya, nanti dipersiapkan pertanyaan terbaik dari rekan-rekan semua, dari audiens semua. Nantinya 2 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari Ibu Dr. Lia Istifhama, seperti itu, teman-teman. Jadi silahkan teman-teman semua dapat persiapkan sebaik mungkin seluruh pertanyaannya, dan nanti teman-teman nggak usah khawatir, kita pasti melalui panitia nanti akan menyampaikan jawaban yang disampaikan oleh Ibu Senator kita bersama, seperti itu, teman-teman ya. Baik teman-teman, karena tidak ada yang bertanya lagi dan juga kita telah berada di ujung acara, teman-teman semua. Sekali lagi, dengan berakhirnya sesi kita pada sore hari ini, maka berakhirlah juga rangkaian acara webinar nasional kita pada sore hari ini, teman-teman semua. Sekali lagi, terima kasih juga yang sebesar-besarnya tadi kepada Ibu Dr. Lia Istifhama atas ilmu dan waktunya. Terima kasih juga kepada seluruh panitia dan peserta yang telah antusias mengikuti acara dari awal sampai dengan akhir. Saya Kiki Ahmad Fauzi selaku MC dan moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan selama memandu acara. Selamat menanti waktu berbuka puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, seluruh audiens saya ingatkan kembali untuk waktu mengisi presensi akan diberi waktu sampai dengan pukul 16.40. Setelah 16.40, presensi akan kami tutup. Pastikan email yang teman-teman inputkan sesuai dan aktif, karena nantinya sertifikat teman-teman akan kami kirimkan kepada email yang aktif tersebut.